Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United hari Sabtu malam waktu Eropa atau hari Ahad dini hari akan menjalani laga berat menghadapi Newcastle United, di mana ini akan menjadi partai tandang, dan Manchester United di dua pertemuan terakhir dengan Newcastle berakhir dengan kekalahan. Nah, Newcastle sendiri dua musim ini tampil sangat berbeda dengan di musim-musim sebelumnya. Kedatangan investor pemilik baru dari Arab Saudi ini banyak merubah. Mereka juga mendatangkan, atau kebijakan klubnya ya, ini sangat pro banget dengan manajer, artinya mendatangkan pemain sesuai dengan keinginan dan juga keperluan dari sang manajer, Eddie Howe by the way. Dan Eddie Howe juga bisa mengimplementasikan filosofi permainan sepak bola di atas lapangan yang juga bagus ya, sehingga musim lalu Newcastle bisa berada di final Carabao dan juga menggenggam tiket Liga Champions. Musim ini dengan target yang sama, artinya mereka juga ingin finish di peringkat zona Eropa termasuk Liga Champions juga. Ini akan menjadi pesaing keras dari Manchester United. Nah, situasi berbalik di Manchester United. Sampai dengan sejauh ini Erik ten Hag masih belum menemukan pakem yang sesungguhnya ini ya di Manchester United. Artinya pakem yang sesungguhnya itu adalah bisa diimplementasikan dengan baik di atas lapangan. Belum demikian, ada perubahan formasi 4-1-2-3, tapi karena belum bisa berjalan dengan bagus, balik lagi ke 4-2-3-1. Pemain yang didatangkan juga masih belum bisa tune in. Mason Mount cedera, Andre Onana ups and down, Sofyan Amrabat juga demikian, banyak pemain cedera. Dan by the way, Newcastle pun juga menderita banyak pemain yang cedera, sehingga laga di St. James Park ini menurut gue laga berat tapi menarik untuk ditunggu dan disaksikan. Nah, seperti biasa sebelum pertandingan, Erik ten Hag ada konferensi pers, akan gue artikan dan nanti akan dibahas secara ringan amatiran. Gue ambil dari manchestereveningnews.co.uk. Erik ten Hag mengenai Kobbie Mainoo. Apakah dia siap atau tidak? Dia menunjukkan di hari Ahad kalau dia ini telah siap, dan kita harus mengatur 3 pertandingan di 6 hari untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik di semua pertandingan. Kita memiliki lebih dari 11 pemain, jadi kita punya banyak pilihan bagus di sini. Sofyan menunjukkan kalau dia juga bisa bermain dengan baik. Kita harus mengatur jumlah pemain ya, ketersediaannya, dan juga ini tentang bagaimana bisa menyegarkan kembali para pemain tersebut di atas lapangan. Ya, sepakat gue. Jadi Kobbie Mainoo bagus, tapi jangan lupa sekali lagi dia masih 18 tahun. Di bulan Desember ini jadwal akan sangat ketat. Tidak mungkin menurut gue, dan ini merupakan pilihan yang jelek dan juga buruk, kalau di setiap pertandingan Kobbie Mainoo diturunkan terus. Nggak bagus ini menurut gue. Harus dipilih kapan dia tampil dari awal, kapan dia tampil sebagai pemain pengganti, dan di pertandingan mana juga dia tidak perlu diturunkan. Ini menurut gue harus dilakukan. Yes, sekali lagi dia merupakan pemain yang bertalenta, pemain yang luar biasa bahkan ya. Itu sudah ditunjukkan sejauh ini di 1,5 pertandingan, karena ketika menghadapi Galatasaray kan dia tampil dari bangku cadangan. Tapi menurut gue sekali lagi tetap harus diatur, jangan digeber, karena ya, pemain 18 tahun masa depannya masih sangat panjang sekali, terutama untuk Manchester United. Ditanyakan tentang apakah Kobbie Mainoo ini memukau Erik ten Hag. Apa yang membuat Erik ten Hag itu terpukau ya terkait dengan Kobbie Mainoo? Disebutkan bagaimana dia melihat permainan ini ya. Dia juga bisa dia selalu seperti kayak memiliki waktu yang bagus di atas lapangan, karena dia memonitor, dia men-scan gitu ya keadaan di atas lapangan. Dia selalu berlari secara bebas. Dia juga memperhatikan opsi-opsi di atas lapangan, dan dia juga membuat keputusan yang bagus. Dia bisa mendelay, dan dia juga bisa meningkatkan kecepatan, dan dia juga membuat keputusan-keputusan yang bagus. By the way, Sobat Football United, Kobbie Mainoo, gaya permainannya itu mengingatkan gue kepada satu pemain yang musim panas tahun lalu Manchester United gagal mendapatkannya. Pemain lini tengah asal Belanda, Frenkie de Jong.
Itu gua melihat tidak identik ya, tidak identik, tapi bagaimana cara dia bermain. Dia menjemput bola, dia membuka ruang, dia mencarikan solusi, dia mendelay, dia mempercepat. Hal demikian ini mengingatkan gua bener dengan seorang Frenkie de Jong. Kita lihat saja kalau memang ternyata Erik ten Hag akhirnya bisa menemukan Frenkie de Jong versi yang lain. Nah, ini cukup menarik ya, tapi ya jelas Frenkie de Jong sendiri sudah memiliki pengalaman yang luar biasa ya, sementara Kobbie Mainoo masih 18 tahun. Tapi ini gua melihat pemain ini ya kok agak-agak sekali lagi tidak identik banget mirip, tapi ada kecenderungan ke arah sana. Mengenai Andre Onana, Erik ten Hag juga memberikan komentar, kalau Anda menganalisa itu secara bagus ya, Anda akan melihat kalau dia ini merupakan kiper kedua terbaik di Premier League berdasarkan statistik. Dia ini menggagalkan peluang gol dengan jumlah kedua terbaik di Premier League. Jadi dia sebenarnya melakukan hal yang sangat bagus ya, tapi dia tahu kalau di Champions League dia telah membuat beberapa kesalahan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan di 5 bulan pertama dia telah melakukan hal yang bagus. Ya gue ada beberapa hal yang gue sepakat dengan kalimat tersebut dari Erik ten Hag. Artinya ini masih 5 bulan menjadi penjaga gawang di Manchester United sesuatu yang sangat sulit sekali. Mengganti-ganti penjaga gawang itu bisa jadi solusinya, bisa jadi tidak. Karena ada penjaga gawang yang memang dalam proses adaptasi supaya menjadi lebih baik lagi harus diberikan kompetisi. Tapi ada juga penjaga gawang yang justru treatmentnya harus didorong terus-terusan. Gua menilai secara ringan amatiran, gua melihat Andre Onana ada di tipe yang kedua. Karena sebenarnya sebelum blunder menghadapi Galatasaray, dia sudah menunjukkan peningkatan loh. Dari penampilan buruknya di periode sebelumnya di Manchester United, di periode-periode awal. Namun memang masih belum stabil. Dan ini menurut gue, dan gue juga harapkan ya, tentu saja dia bisa lebih bagus lagi. Tentang apakah frustasi dengan hasil di Galatasaray, Erik ten Hag mengatakan, ya, Anda mengatakannya dengan sangat bagus. Kita bermain bagus ya, dan di hari Rabu kita bermain secara bagus. Juga di Copenhagen. Bahkan ketika di Bayern Munchen kita bermain sangat bagus, tapi kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Kita harus mengurangi error-error ataupun kesalahan individual. Dan juga secara transisi kita harusnya bisa lebih bagus. Ini yang membuat saya atau memberikan perhatian lebih ke saya ya, kalau kita ini tidak bermain secara bagus. Artinya ada dua hal, transisi dan juga individual error. Itu yang disebutkan oleh Erik ten Hag. Tentang Andre Onana lagi disebutkan kalau ya Anda telah melihat kalau dia ini sebenarnya juga bereaksi di penampilan yang tidak bagus ketika di Munchen, dan juga kalau kita melihat ketika dia di Burnley, dia tampil luar biasa. Dia ini memiliki karakter yang sangat kuat. Dan dia juga memiliki personality yang kuat juga, dan dia akan mampu mengatasi tekanan. Kurang lebih demikian. Mengenai kabar cedera, saya tidak berpikir tentang pertandingan di Bayern Munchen setelahnya, karena kita pertama harus kembali dulu ke Premier League. Ada beberapa pemain yang akan segera kembali, tapi saya tidak bisa memberikan analisa ya berapa lama ini akan terjadi. Mason Mount hari ini kembali lagi ke atas lapangan, tapi saya tidak tahu berapa lama dia akan kembali lagi secara utuh ya, bukan secara utuh ya, dia bisa bermain lagi kurang lebih demikian. Tapi ini kabar bagus kalau Mason Mount ternyata sudah kembali lagi latihan di atas lapangan. Tentang Newcastle, Erik ten Hag mengatakan kalau saya sangat memiliki respect terhadap Newcastle. Ini merupakan tim yang sangat sulit untuk dilawan ya. Dan ini juga merupakan tantangan yang sangat bagus. Dan saya suka bermain menghadapi tim yang seperti ini. Kita harus meningkatkan lagi peluang-peluang, dan kita harus berada di sisi terbaik ketika menghadapi Newcastle. Karena ya cara mereka bermain ini sangat terorganisir dengan baik. Nah, itu dia tuh tanggapan dari Erik ten Hag mengenai beberapa situasi di sana. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada komentar? Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.